Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya dimana saja berada. Insya Allah semuanya kita dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya kembali lagi membuat video tentang cara sambung pucuk bunga mawar. Ini ada berapa pot ini akan kita eksekusi. Ini jangan terlalu goyang man nih. Nah, ini apa namanya? Ini sudah saya sambung dua kali, dua warna. Nah, karena ada ini cabang ini yang sempat kita tidak awasin, ini cabang ini bunga mawar yang tak akan pernah berbunga. Atau mungkin berbunga tapi saya tidak tahu kapan. Karena belum pernah saya menemukan bunganya. Tapi ini biasanya memang lebih banyak diambil untuk akar bawah. Nah, ini kalau Anda punya mawar dan kemudian ada tanaman ini keluar, jangan sampai karena akan mengalami krisis makanan ini untuk ke atas ini. Karena disambut oleh ini dan dia tidak akan berikan, dan ini yang akan selalu subur. Makanya ini kita akan potong. Yang tadinya ini sudah dua warna, saya akan potong menjadi 3 cabang yang saya kasih menjadi 3 warna. Intinya jangan sampai ada tumbuh lagi di bawah sini dan harus dimatikan ketika dia tumbuh. Ini sudah lama saya sambung. Ini ada 2 warna. Ini sudah ada tuh, ada lagi bunganya mau keluar. Tapi nanti kita eksekusi semua ini karena kita akan ambil semua pucuk ini, yang paling tidak mulai dari sini, biar lebih banyak percabangannya. Dan ini juga kita akan pakai buat sambungan nantinya, barangkali. Nah, ini sudah 2 warna dan kita akan tambah warnanya nanti yang ini. Ini ada warna ini. Nah, ini juga nanti kita eksekusi juga lagi nih. Aslinya ini kita potong biar lebih pendek dan dia akan tambah lebih pendek dan lebih rimbun. Dan kemudian ada ini barangkali saya tidak akan tambah warna, dia tetap akan satu karena ini percabangannya seperti ini ya. Jadi mungkin tidak saya akan tambah, atau mungkin juga akan ditambah, tapi ikuti terus apa yang saya ambil nanti keputusannya dan bagaimana cara menyambungnya, terutama yang akan kita sambung dan kemudian apa potensinya untuk ke depan. Karena usaha ini yang perlu Anda ketahui bukan sekedar untuk mempelajari bagaimana sambungnya, tapi ada hal-hal yang di sini yang bisa akan menjadi peluang usaha buat kita bagi yang belum punya usaha, atau mungkin yang hari ini yang ingin menambah penghasilannya melalui tanaman. Apalagi saat ini tanaman sudah menjadi satu satu tradisi masyarakat hari ini, apalagi di masa Covid ini, bagaimana perburuan bunga, dari bunga apa saja, bahkan bunga yang tadinya tidak bernilai, bahkan hanya tanaman hutan yang bukan tanaman hiasan, tapi dianggap sesuatu yang memberikan bentuk yang bagus, maka menjadi tanaman hiasan hari ini. Luar biasa, seperti janda bolong dan lain sebagainya, yang tadinya semuanya itu hanya tumbuh di hutan, yang tidak pernah terpikir oleh orang-orang dahulu sebagai bahwa itu adalah tanaman hiasan. Dan hari ini, tapi kalau namanya bunga, ya sejak dari dulu, kalau dia punya bunga, namanya juga bunga, ya. Nah, bukan hanya dari estetika daunnya, tapi juga dari bunganya. Memang dari bunga, namanya saja sudah bunga mawar. Nah, ini kita akan eksekusi dan kita akan tambah warnanya. Ini salah satu, ini percabangan ini ada 1 cabang yang kita akan eksekusi. Ini sana tidak ada perawatan selama ini sampai menjalar aja. Nah, harusnya contohnya supaya itu mawar itu akan lebih rimbun, harusnya rajin-rajin untuk memangkas semua tanaman, termasuk bugempil dan lain sebagainya. Tapi saya di sini mungkin terlalu banyak yang diurus, dan yang penting laku, yang penting terjual. Jadi saya di tempat saya ini sampai-sampai tidak ada tanaman yang cantik, karena yang cantik terjual. Jadi lama-lama saya tidak punya. Mana yang bagus dibeli orang, mana yang bagus dibeli orang. Nah, itulah ceritanya. Jadi saya tidak punya yang cantik karena dijual. Ya, oke, tanaman saya cukup banyak. Nanti banyak diikuti terus video-video saya, karena banyak video saya tentang Anglonema, Adenium, kemudian bugempil, kemudian tanaman buah seperti mangga, lengkeng dan lain sebagainya. Ada semua di sini. Ya. Walaupun daerah saya ini, kalau boleh saya katakan, seperti memaksa untuk berkebun. Karena daerahnya adalah daerah banjir, yang selalu nampak banjir di sini. Jadi, karena ada semangat yang kuat, maka tetap saya berkebun. Dengan cara apa yang saya bisa lakukan untuk bisa menghasilkan sesuatu untuk keluarga saya. Saya ini orang boleh dikatakan miskin, kalau Anda bisa melihat saya seperti ini penampilannya. Oke,
Ini miskin banget, celananya aja, lihatin aja. Kadang bolong celananya, ya. Ini, tapi semangat tetap ada. Itu yang saya punya prinsip. Jadi kita lebih baik kita usaha apa yang bisa kita lakukan, tapi bisa menghasilkan sesuatu. Anak-anak semua sekolah. Oke, semua anaknya sekolah. Nah, itu kalau dilihat dari sisi kayak kemiskinan bisa saja dilihat kalau hanya melihat dari penampilannya. Tapi barangkali juga tidak. Karena saya juga tidak termasuk masyarakat yang di bawah garis kemiskinan. Artinya standar lah, oke lah. Nah, oke. Nah, ini kita langsung itu intermezzonya dan kita akan lanjut ke persoalannya, yaitu menyambung tanaman. Oke, saudaraku, ini saya potong di sini. Ini pemotongnya agak sedikit buram ini, agak sedikit kotor, tidak bagus. Sebetulnya ini biasanya saya pakai potong kawat ini. Tidak saya pakai untuk potong tanaman, tapi karena gunting saya satu yang agak bagus, nampaknya tidak ada. Jadi ini kita aja pakai. Yang penting potong, nanti yang memarnya kita potong lagi. Yang memar di sini kita potong dengan pisau cutter. Pisau cutternya sudah kita siapkan, oke? Lanjut. Kemudian dari mana kita akan ambil ini? Ini warnanya ini kemarin sudah ada. Warna lain, ini dua warna sudah saya sambung. Ini ada percabangan di sini, tapi saya potong sini saja. Mudah-mudahan nanti keluar cabang di sini di atas. Jadi biar rimbun. Nah, ini cutternya ini, karena cutter memang darurat saja ini yang dipakai ini. Kemudian ini kita potong sini. Ini karena akan keluar cabang nanti di sini. Insya Allah akan keluar cabang. Kita potong sini saja. Dan ini jangan kita sia-siakan. Ini akan kita jadikan lagi. Ini cikal bakal menghasilkan uang. Jadi sekecil ini dengan prinsipnya jangan dibuang. Tapi bagaimana bisa menjadi sesuatu yang bernilai. Akan menghasilkan uang. Nanti gedenya juga seperti ini akan rimbun. Oke. Ini saya sisihkan. Karena kita akan nanti buat lagi untuk pengembangannya. Kemudian ini saya potong sampai sini. Ya. Jadi nanti akan rimbun lagi nih, akan keluar cabang-cabang baru. Oke? Nah, ini tanaman ini sudah saya sambung, tapi sempat saya nggak potong. Nah, ini sampai mencekik di sini, saudaraku. Nah, ini ikatannya ini sampai lupa untuk lupa memutus. Jadi nggak bisa nggak bisa putus sendiri. Jadi akhirnya mencekik di sini, saudaraku. Ini mempengaruhi juga pertumbuhannya. Ini sehari ini kita buka. Tapi insya Allah nanti akan tumbuh lagi dengan bagus. Wah, ini lama sekali ini tidak dibuka, tidak diurus ini. Ya, maklum saudaraku, terlalu banyak yang diurus. Kemudian kita akan sambung, kita ambil pucuk yang ini. Nih, ambil pucuk ini untuk kita sambung ke sini. Ini karena agak besar, kita ambil yang tangkai agak besar. Nih sampai sini. Dan juga itu akan habis nanti mungkin kita potong buat tanam. Tapi jarang-jarang agak susah tumbuh kalau dari batang ini kita tanam. Yang lebih mudah tumbuh yang batang yang ini tadi. Dia mudah sekali tumbuhnya itu. Nah, kita ini buang bunganya. Ini saya ambil 3 ruas ini. Kalau ruas ini biasanya tidak susah tumbuh, tapi di sini masih bisa tumbuh, di sini bisa tumbuh, di sini bisa tumbuh. Jadi sambil 3 ruas. Nah, ini cutternya juga, ini lihat saudara, ini cutternya yang terlalu goyang. Ini cutternya sudah berkarat, ini perlu diganti. Nah, ini harus diganti dengan yang cutter baru. Ini karena mempengaruhi, mumpung belum dipakai untuk mengiris, terutama kalau untuk mengiris. Oke? Jadi kita ganti cutternya ini menjadi cutter yang masih baru. Ya, makanya kita harus siapkan selalu cutter. Ya. Nah, isi cutter kita siapkan, silet. Nah, itu yang kita pakai. Pisau yang mahal-mahal kadang juga bisa kita siapkan. Saya dulu ada pisau saya, cuma tidak tahu kemana. Saya ini suka kerja berhamburan. Itu satu kebiasaan saya, kerja tidak rapi barangkali. Tapi itu jangan ditiru, saudaraku. Nah, jadi pisaunya juga nggak ada. Ini guntingnya tadi entah kemana. Ya, ini kita ulang lagi. Kita ratakan dengan pisau baru. Oke. Kemudian di sini juga tadi ini saya geser ke sini karena saya kanan.
Ini kita potong ini. Ini memar ini. Namanya kalau tidak dipotong, apalagi guntingnya tadi itu, gunting agak kurang tajam. Jadi kita gantikan, kita iris ini supaya lebih bagus dan tidak memar. Memar itu maksudnya rusak. Dan dia itu biasanya kambionnya rusak. Jadi kita potong itu. Kemudian ini, oke, kita iris seperti ini. Nah, paling bagus itu iris 1 kali jalan. Tapi saya kadang-kadang berulang. Nggak bisa, takut saya nggak ini rapi kalau saya 1 kali aja. Nah. Oke, sudah cukup. Ini saya belah tengah. Biasanya sebelah samping ini lupa. Biasanya, tapi terlanjur sudah oke. Kita nggak apa-apa, kita belah tengah. Artinya kiri kanan kena. Biasanya sebelah aja. Mawar ini cukup sebelah aja bisa. Ini lupa tadi nganggap seperti tapi nggak apa-apa, ini kita coba. Untuk yang ini terlanjur tadi saya, kalau gagal nanti bisa kita ulang. Karena sambung ini saudaraku bukan berarti selalu berhasil. Bisa saja juga nanti bisa, nanti sambungan yang lain ada tadi saya merencana bugempil, jadi biasanya bisa gagal. Tapi kalau mawar jarang sekali saya ketemu yang gagal. Rata-rata berhasil. Dan ikatannya ini saya cara mengikat dengan menggunakan plastik. Cuma sayang potongannya guntingnya kurang tajam tadi. Nah, ya kan? Kurang rapi, jadi bisa kurang bagus tariknya. Tapi masih bisa. Oke. Nah, ini cara mengikatnya seperti ini. Nah, diperhatikan. Ini ngikatnya bisa tapi hati-hati, karena kalau tersentuh, tadi aku sempat tersentuh. Ini hati-hati supaya tidak ini tersentuh tangan untuk bisa gerak atau bisa patah. Nah, kita sampai sudah di sini aja. Insyaallah sudah. Kemudian setelah itu kita sungkup. Nah, ini kita sungkup seperti ini. Untuk menjaga, maksudnya untuk menjaga kelembabannya. Jadi ini akan menjadi 3 warna ini saudaraku. Ya, sahabatku semuanya di mana saja berada. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Untuk paling tidak syaratnya 1000 subscriber masuk untuk bisa dimonetisasi. Ya, salah satu membantu perkembangan channel ini. Ini sudah 3 warna. Oke. Kemudian kita sambung lagi yang lain. Oke. Ini ada juga, ini panjang sekali. Ini warnanya agak kuning, tapi tidak kelihatan warnanya karena kebetulan habis rontok semua sudah. Dan kita akan eksekusi juga ini, akan kita potong. Ini ada 3 cabang. Barangkali saya ambil 1 cabang nanti. Nah, kemudian karena ini sudah sempat berat ke sana, ini harusnya kan berdiri, saudaraku. Karena berat ke sana selama ini tidak terlalu ada perawatan, akhirnya begini. Nah, kemudian ada tumbuh ini, ada pertumbuhan di sini. Nah, ini yang saya maksud adalah mawar yang tidak berbunga. Dia hanya cocoknya dibuat untuk akar bawah. Jadi kalau Anda saudara di mana saja berada, pernah membeli mawar, kemudian mawar itu adalah mawar sambung pucuk atau sambung sisip dan lain sebagainya, apalah caranya. Yang jelas sambungan. Dan jika dibawa tumbuh daun atau tumbuh tunas baru di bawah sambungan, itu harus dimatikan. Kenapa? Kalau tidak, dia akan mengalahkan yang di atas. Oke, kita potong lagi nih. Kita buang saja, karena ini mengganggu akan pertumbuhan yang di atas. Nah, kemudian karena kita akan sambung, ini warnanya jelas, ini kuning agak besar, tidak terlalu kuning juga. Mungkin oranye lah mungkin ya. Saya tidak terlalu warna. Jadi kita akan potong. Dan ini juga yang kita ambil. Kita ambil cabang ini juga. Pucuk ini. Untuk kita pindahkan sini. Dari pucuk ini nanti kita ada pindahkan ke sini. Jadi di sini menjadi 2 warna. Yang ini menjadi 2 warna. Kalau yang tadi 3 warna. Kalau yang ini
Dua warna. Oke, lanjut. Agak panjang sedikit videonya, sabar dan ikuti terus. Kemudian kita potong lagi nih satu cabang. Cabang ini kita potong. Kita ambil tidak terlalu di bawah. Ambil di sini saja. Nah, ini sambungan juga. Ini akan nanti kita kembangkan lagi. Ini semuanya kita harus kembangkan lagi. Mudah-mudahan nanti kalau dengan listek bisa. Kemudian di sini juga kita potong ini saja. Ini ada tunas baru akan keluar di sini. Ini kita ambil di sini saja. Ya. Jadi di sini ada satu, di sini ada satu. Jadi akan rimbun nantinya. Nah, ini nanti kita akan buat lagi untuk stek, mudah-mudahan bisa tumbuh. Yang ke atas ini yang calon bakal keluar bunga, kita nggak usah potong dulu, ya. Nah, kita lanjut. Kita di sini kita ndak sambung. Ini kita bagusin saja supaya tidak. Ini bagusnya lagi ditutup di atas sini plastik supaya dia tidak membusuk, mengalami pembusukan. Kalau bagusnya lagi dikasih lilin katanya, ya. Tapi saya biasanya tidak terlalu melakukan itu. Cuma hanya memberitahu saja karena saya belum melakukan. Yang ini kita Nah, ini kita sambung dengan ini lagi. Ambil cabang yang ini tadi. Nah. Oke. Ini saya ambil iris sebelah saja. Jadi tidak ngiris Tidak ngiris. Jadi sebelah saja. Kemudian di sebelahnya sini kita iris agak ke bawah sedikit. Nah, kemudian di sini kita hanya samping saja, tidak ngambil di tengah. Kita ngambil samping saja, agak sedikit, agak kesulitan untuk mengiris. Kita ngambil di atasnya aja. Ya, kita ambil seperti ini. Ini ada tunas mau keluar di situ, tapi kita potong saja supaya tidak menjadi penghalang nanti pertumbuhan. Ya, seperti ini saudaraku. Ya, jadi tadi tidak saya ambil di atas. Kemudian ini saya gunakan cukup tali rapia saja. Tidak menggunakan plastik. Jadi kita menggunakan tali rapia seperti ini, ya. Nah, kemudian cara mengikatnya cukup diginikan dulu, ya. Nah, supaya lebih mudah. Nah, dimasukkan seperti ini baru ditarik. Ini cara yang paling mudah. Bisa kita kasih 2 kali. Jangan 1 kali, kalau 1 kali bahayanya nanti mudah geser. Jadi kita kasih 2, di atas 1, di bawah 1. Tapi kayaknya nampaknya ini malah 3 ini saya kasih barangkali. Untuk karena agak panjang tadi ini, di atas 1, yang tadi ini tengah. Nah, ini untuk maksudnya untuk menjaga supaya tidak gerak. Ini sudah seperti ini. Nah, kemudian ini kita potong supaya tidak terlalu kelihatan rapi, kurang rapi, ya. Kemudian kita kasih 1 untuk menjaga supaya tidak bergeser. Jadi kasih 1 lagi, karena ini maksudnya mengikat ini supaya tidak bergeser. Bahkan kalau sambungan ada bahkan orang bisa hanya dikasih
apa itu untuk jemuran baju, klip. Jadi cuma di klip aja bisa. Ya. Tapi saya sendiri belum pernah coba. Cuma dalam video-video yang lain, karena juga cara sambung ini saya hanya belajar dari YouTube juga awalnya. Jadi Anda juga yang nonton video ini, anggap ini adalah pelajaran yang saya berikan cara sambung, dan Anda juga nanti begitu juga seterusnya. Jadi artinya ilmu itu disebarluaskan dan dikembangkan terus, karena ilmu itu bermanfaat. Ada satu nasihat ulama yang sering kita dengar, saya nggak tahu ini hadis atau firman, tapi yang jelasnya dikatakan jika anak cucu Adam meninggal, maka terputuslah segalanya kecuali 3 perkara, yaitu ilmu, salah satu ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh, dan sedekah jariah. Dan ini ilmu yang saya dapat dari YouTube juga, dan saya akan kembangkan juga, kemudian saya sebarkan juga. Mudah-mudahan itu akan menjadi pahala bagi orang yang sudah pernah menemukan cara ini, dan pahala juga buat saya. Kira-kira seperti itulah. Makanya kita dianjurkan untuk saling belajar dan mengajar. Oke? Kita dianjurkan belajar, kita juga dianjurkan untuk mengajar. Karena pembelajaran itu akan menjadi satu nilai kebaikan buat kita. Nah, ini jadi 2 warna. Oke, saudaraku, sudah 2 warna. Ini sudah selesai. Kita singkirkan dulu. Kita lanjut ke yang satu pot yang lainnya. Ini masih ada pot satunya. Nih, satu pot ini, yang ini dia. Nah, ada cabangnya di sini sudah mulai agak kering. Ini sudah harus dipotong seperti ini. Jadi untuk mengeluarkan bunga, ini sudah tidak bisa ditanam karena sudah kurang bagus. Dibuang saja. Kemudian ini ada juga ini, mati ke atas. Nampaknya kurang bagus. Dan ini penyakitnya ini biasanya begini, baik jeruk maupun jeruk, tanaman lainnya ada semacam itu virus barangkali. Nah, ini kita harus buang. Nah, ini bahkan saya buang di sini ya. Saya buang di sini. Karena ini membawa ini tuh. Yang putih-putih ini membungkus batang, biasanya mempengaruhi sekali ini. Saya lihat tanaman saya juga banyak sekali. Saya masih kesulitan untuk mengatasinya. Apa penyakit ini berasal dari tanah atau berasal dari hama, dari serangga atau dan lain sebagainya, kita kurang tahu. Tapi sering membungkus batang dan lama-lama tanaman itu bisa mati. Ini salah satu kita harus buang. Nah, ini kita buang juga. Nah, ini ada cabang di sini akan keluar, ya. Nah, ini tadi saya katakan entah ini saya akan sambung atau tidak. Yang jelasnya ini sambungan awal ya, seperti ini. Ya, masih sambungan awalnya. Dia ini satu, dan ini cabang di bawah tidak ada tumbuh dan sehat terus. Cuma masih ini ada semacam virus. Nah, ini kita harus berantas. Nanti entah bagaimana caranya. Ini juga masih kelihatannya masih kuning di sini. Kayaknya akan berpengaruh juga. Jadi kita buang lagi. Nah, inilah maksud cara pemeliharaan. Dan ini seringkali kita lupakan. Termasuk saya, bukan saudara, bukan orang-orang saja, saya sendiri pun sering terjadi seperti itu. Nah, ini saya masih sulit untuk menentukan apakah saya jadikan apa saya bikin berapa warna atau ini perlu dikasih perudan mungkin nanti ini. Mungkin salah satu pupuk yang yang bisa memberantas segala penyakit, yaitu pupuk hitam itu. Perudan ya namanya. Ini kebetulan ada kita punya. Ini kita potong. Jadi ini agak sedikit terganggu. Ini cabang ke atas. Kalau saya ambil di sini, ini tetap ada. Kemudian ini barangkali kalau saya jadikan 2 warna cukup juga bagus. Jadi kita jadikan 2 warna aja, dan jangan kita sayang-sayang. Ini kita buang saja, ya. Kita buang di sini, kita tambahkan warna di sini. Oke, saya rubah keputusannya. Saya ambil yang di bawah ini. Mudah-mudahan masih bisa nanti ini karena ini
ini menyambung kurang sehat ini, tapi mudah-mudahan membantu. Nah, ini kita ambil agak ke bawah. Sebetulnya ini tangkai kurang sehat ini. Ya, oke. Kita potong lagi biar memarnya hilang. Ini karena cutter ini tajam, hati-hati bener kita untuk. Oke. Nah, kemudian ini ada bunga yang kuning tadi, kita ambil yang ini. Ini bunganya kuning, agak ke kuning-kuningan. Kita ambil salah satu percabangannya yang kira-kira segede ini. Nah, ini saya ambil, ada apa lagi, ada tunas, banyak tunas yang akan mau keluar. Nah, ini kalau sambung kita ngambil cabang yang banyak tunasnya, itu lebih mudah keluar untuk apa? Lebih mudah, ya. Lebih mudah dia hidup. Nah, ini karena terlalu panjang ke atas. Ini saya potong saja sampai sini. Kemudian di sini saya potong juga. Ini banyak cabang di sini yang akan keluar. Saya potong di sini karena plastik pensungkupnya nanti malah kalau terlalu lebar nanti susah untuk sungkupnya. Plastik yang kita siapkan plastik yang es lilin itu. Oke, saudaraku, lanjut. Kita kita sambung lagi yang satu tangkai ini. Kita iris satu kali saja. Oke. Kemudian kita balas di sebelah sininya. Ya. Jadi sambungnya ini di agak pinggir. Beda dengan yang di awal tadi. Yang di awal tadi itu hanya karena lupa saja. Mawar biasanya di pinggir. Karena kenapa harus di pinggir? Karena ini kalau kita iris, dia batang dalamnya ini dia seperti sabut aja dia. Dia jadi tidak rapi dia irisannya. Jadi dia termasuk memar ini. Jadi kita biasanya ciri sebelah. Jadi sebelah aja. Dan ini kambiunnya di sini di pinggir. Oke? Nah, ini susahnya ini. Nah, terpaksa saya ambil lagi di atas saja. Saya tidak bisa ngambil samping karena posisinya kurang pas. Jadi kita ngambil. Nah, kemudian kita iris seperti ini untuk menjepit. Ya. Jadi di sebelah sini terjepit, makanya ada irisan seperti ini. Nah. Kemudian kita masukkan, terjepit sudah. Tanpa diikat juga bisa. Nah, kalaupun kita mau coba dengan pakai klip yang jepitan baju, bisa juga. Bisa juga. Ya. Tapi ini saya tidak lakukan, saya pakai tali rapia saja. Tapi tidak semua tanaman mudah. Ada juga susah. Kalau lengkeng digitukan ya nggak bakalan. Atau rambutan itu sungguh sangat sulit. Rambutan lengkeng susah. Modelnya kita sambung 10 paling berhasil 1 atau 2. Atau sambung, ya pokoknya tidak. Kalau lengkeng menurutku lebih susah. Ya pernah juga saya sambung, ya 2 juga hidup. Jadi enggak mesti juga sih. Yang pastinya lebih susah lengkeng itu. Dia terlalu tipis kambiunnya. Termasuk rambutan. Mangga mudah, ya. Jambu air apalagi. Nah, itu mudah. Saya ada stek jambu air, mudah-mudahan hidup. Ada masih banyak itu. Kebetulan tanamannya rusak, patah gara-gara diganggu sapi saya sendiri. Sapinya lepas, kemudian dia patah, jadi tangkainya saya ambil, saya stek, mudah-mudahan tumbuh. Jadi tidak kehilangan. Nah, itu ada jambu. Kemudian kita lanjut lagi, kasih 2. Yang di bawah 1, di atas 1. Ini cukup 2 aja ini. Tadi ada 3. Nah, ini cukup 2 saja. Jadi ini kembali menjadi 2 warna juga, ya.
Nah, 2 warna. Yang pertama tadi 3 warna, dan yang kedua dan pohon kedua dan ketiga 2 warna. Oke. Ini maaf videonya saya agak lebih panjang saudaraku. Ya mungkin saya juga sempat bagi saudara yang sampai ke sini menontonnya, saya sarankan supaya buat video memang agak panjang. Karena kalau bikin video yang terlalu pendek, nanti kalau ada penonton yang hanya klik langsung keluar, itu kan durasinya rusak. Namun dapat diperbaiki kembali setelah ada yang masuk, dia nonton sampai habis. Maka durasi itu menjadi baik kembali. Nah, karena video itu mendapatkan iklan atau menambah jumlah jam tayang itu dari panjangnya video tontonan, bukan dari banyaknya ditonton. Banyaknya ditonton tapi nonton cuma klik langsung keluar, itu tidak akan dapat iklan, tidak akan dapat durasi tontonan. Nah, ini sebagai tambahan saja untuk bagi saudara yang sampai ke sini. Nih ingat, jangan bikin video cuma 1 detik, 1 menit. Karena 1 menit itu, kalau orang itu masuk cuma klik harus keluar lagi, itu rusak durasinya. Kemudian tidak ada yang masuk untuk memperbaiki. Jadi panjangnya film itu, panjangnya video yang kita buat itu untuk membantu untuk ada subsidi silang. Penonton subsidi silang, jam tayang di situ. Waktu tayang. Jadi kalau cuma videonya terlalu pendek, tidak akan memperbaiki durasi itu. Oke, itulah yang mungkin yang dimaksud orang-orang yang sudah sukses di video, buat video, khususnya Deddy Corbuzier. Corbuzier kah apa Corbuzier kah? Saya kurang belakangnya itu. Yang jelas Deddy, dia mengatakan ada algoritma. Algoritma mungkin yang dimaksud di sini, bagaimana video itu akan ada yang masuk rusak, kemudian masuk lagi yang lain akan memperbaiki durasi itu kembali lagi. Mungkin itu yang dimaksud. Dan kemudian setelah saya pelajari dari video-video yang dimonetisasi yang tidak banyak penontonnya, karena mungkin ditonton terlalu lama nontonnya. Ada juga video yang begitu banyak penontonnya tapi tidak dapat iklan. Barangkali karena durasinya yang kurang pas. Nah, oke saudaraku, itu tambahan saya dari saya untuk untuk motivasi untuk pemula. Oke saudaraku, saya akhiri saja dengan video ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.